Cirolu. Gas. Dari hati ke hati berbagi informasi. Saatnya kamu Hai, selamat datang di Carbon Cast Karangbendo Podcast. Selamat malam Bu Tanti, selamat malam Rian. Selamat malam Mas Yuda. Selamat malam. Oke, ini Bu Tanti ini salah satu aktivis PPJ di GKJ Karangbendo ya Bu? Amin, ya Mas. Kemarin terakhir melayani di Karangbendo kapan Bu? Tanggal 9. 2 minggu yang lalu ya berarti ya? 2 minggu yang lalu masih aktif melayani di sebagai PPJ di GKJ Karangbendo. Terus Mas Rian ini juga mahasiswa dan juga aktivis di multimedia GKJ Karangbendo. Iya, betul. Ya. Udah ikut Mulmed dari kapan Mas? Kalau saya mulai ikut Muhammad itu pasca. Oh Paskah ya? Iya. Sejak dari Paskah itu? Iya. Ya diajak sama temennya? Iya. Oke. Pegang sound ya Mas lebih tepatnya? Iya, betul. Oke Bu. Ya. Kita di sini mau ngobrol-ngobrol santai aja ya ini. Sehat semua kabarnya? Puji Tuhan kami sehat. Sehat. Kabar baik semua ya. Amin. Oke. Berdasarkan informasi yang saya dapat itu pada awal tahun 2021 ini Bu Tanti dan Rian itu mengalami sakit. Nah, sakitnya ini menarik untuk diceritakan ya. Mulai dari Bu Tanti sendiri, apa saja yang dirasakan Bu waktu awal merasakan sakit itu? Oke, terima kasih Mas Yusa. Pada saat tanggal 8 Januari yang lalu 2021, saya merasakan sakit, yaitu karena pertama kali saya sering kehujanan, pulang kerja kehujanan, kadang berangkat juga kehujanan, dan itu akibatnya saya demam tinggi, terus batuk mikil. Nah, setiap malam itu saya mesti demam dan batuk mikil. Itu berulang kali. Kemudian tanggal 10 Januari saya sudah istirahat. Saya sudah tidak masuk kerja karena saya takut menularkan penyakit ini. Tapi saya tidak mengira kalau itu tanda-tanda saya kena COVID. Kemudian hari Selasanya, saya lupa tanggalnya, saya diajak suami saya ke salah satu IGD di kota Yogyakarta. Kemudian saya diperiksa, ditorak, ini pokoknya macam-macam, akhirnya dirapid, terus hasilnya negatif. Saya dikasih obat batuk, suruh pulang. Saya pulang, tetap saya minum obat batuknya, tapi tidak kacek sama sekali. Istilah tetap batuk mikil terus. Akhirnya Jumatnya saya dibawa lagi ke salah satu IGD juga, rumah sakit terbesar. Kemudian saya ditolak untuk masuk rumah IGD. Saya suruh masuk ke khusus yang poli batuk. Saya masuk di poli batuk, saya diperiksa lagi semua, dicek semua, diambil darahnya juga, akhirnya juga negatif. Saya disuruh pulang, dikasih ganti obat batuk yang dari IGD yang baru ini. Nah, selama di rumah itu saya sudah lemes, artinya saya sudah tidak doyan makan, kondisi saya mulai lemah, dan tepatnya hari Senin tanggal 18, saya dibawa suami saya lagi ke rumah sakit tersebut. Pada saat itu suami saya takut karena pernah ditolak kan. Terus suami saya punya rekan gereja juga, dia telepon, tolong ini kondisi Tanti seperti ini, gimana? Bawa ke sini aja, nanti ditolak. Enggak, saya ada di situ. Rekan kerjanya seperti itu. Terus akhirnya saya dibawa ke sana. Saya masuk dalam ruangan IGD itu. Saya dicek semuanya. Dan anak saya Rian juga waktu itu sakit, dibawa juga ke sana. Nah, saya sudah dicarikan tempat sama suami saya supaya satu lokasi dengan anak saya. Tapi anak saya bisa masuk ke ruangan yang bebas COVID. Saya di situ dinyatakan positif COVID. Waktu itu saya down karena saya tidak mengira penyakit saya itu seperti itu. Dan waktu saya masuk kondisi saya sudah lemah. Sampai teman suami saya itu bilang gini, kondisimu kok sekarang ini Mbak,
Aku udah ngerti mas, aku udah ngerti. Saya udah bilang gitu, kayaknya sudah ngambang itu ya, sudah kayak mati hidup gitu. Akhirnya dia udah, kamu pokoknya ini dirawat dulu. Terus dokter bilang ini tidak bisa masuk ruangan bapak, ibu harus masuk isolasi karena ibu positif COVID. Dan di situ saya diperlihatkan hasil ronsen saya memang berkabut. Jadi paru-paru saya itu sudah putih semua dua-duanya. Akhirnya saya langsung masuk isolasi, ruang isolasi. Dan itu masih bisa, aduh nunggunya setengah mati. Saya masuk jam 7, masuk ruangan tuh jam 5 sore. Baru dapat ruangan. Itu karena di IGD itu ternyata penuh dengan orang-orang yang kena COVID. Jadi dari awal yang cuman dirasa batuk-batuk ringan, Iya. tapi selama beberapa hari udah dikasih obat juga, tapi kok nggak ada. Reaksi kesembuhan tidak ada Iya. sama sekali. Oh itu terus habis itu langsung dilakukan tindakan dibawa ke IGD. IGD. Jadi saya masuk IGD itu udah 2 kali. Terakhir saya masuk itu. Dan itu prosesnya nggak mudah ya Bu, masuk ke IGD kan? Oke. Mencari tempatnya itu aja nggak mudah ya Bu? Sampai saya itu sudah kayak orang, iki kapan saya mau bisa dapat ruangan, saya sampai gitu. Saya asal ada perawat datang, kapan saya masuk ruangan, sebentar ya Bu, tunggu ya Bu. Tunggu sampai jam berapa? Jam 5 saya baru masuk ruangan. Dari jam 7 pagi. Dari jam 7 pagi dan baru dapat ruangan di jam 5 sore ya Bu? Itu aja karena saya ada saudara di situ, jadi bisa memberikan apa istilahnya kemudahan. Kalau enggak mungkin saya juga udah lama di situ, mungkin berhari-hari. Dan awalnya dulu sempat ditolak ya Bu untuk masuk ke IGD. Iya. Itu karena saking penuhnya di sana dan ruang isolasinya juga terbatas ya Bu. Betul. Oke, kalau untuk Rian sendiri, apa sih yang kamu rasain dulu ketika awal-awal kamu ngerasain nggak enak gitu? Oke, untuk saya itu pertama itu sebetulnya mulai agak nggak enak itu sekitar hari apa ya saya lupa. Sekitar Rabu, kalau nggak salah Rabu, Kamis itu masih sesak rasanya, tapi masih saya pikir ini mungkin cuman batuk biasa, maksudnya cuman sesak biasa, tapi kok semakin kesini semakin ke hari Sabtu Minggu tuh kok semakin sakit. Terus hari Minggu itu Minggu malam saya tuh tidur, tapi terus dicek suhunya sama papa saya, itu kok suhunya semakin tinggi lama-lama. Terus jam 10 itu dibawa ke rumah sakit, itu dicek sampai sekitar jam 11-an ya, jam 11 jam 12 itu dianjurkan untuk mondok, istilahnya begitu. Tapi kok di situ nggak ada ruang memadai, terus saya akhirnya diputuskan untuk pulang aja, tunggu lihat sampai besok pagi apakah udah mendingan atau masih seperti itu, begitu sama papa saya. Terus hari Seninnya itu kebetulan tadi mama saya dibawa ke rumah sakit, dan kebetulan saya juga belum kacek gitu, masih sangat sesak kalau istilahnya batuk. Sakitnya masih sama dan nggak berkurang gitu ya? Nggak berkurang sama sekali. Terus ya akhirnya dibawa sama papa ke rumah sakit, tapi yang berbeda sama kayak mama saya ditangani, saya juga ditangani sama perawat, langsung dimasukkan ke ruangan itu. Saya langsung dikasih penanganan, maksudnya dikasih kayak langsung diinfus, langsung dikasih, pokoknya udah dapat ruang itu langsung dimasukkan ke ruangan itu. Saya di ruangan itu sekitar 4 hari. Jadi, di 4 hari itu saya sempat di swab 2 kali, sama di kayak rekam paru-paru gitu, dilihat paru-parunya kenapa toh kok sakit. Karena setiap di kamar rumah sakit itu, ya misalnya kamar mandi aja turun aja susah, rasanya kok sesak banget gitu. Kamar mandi padahal dekat tapi kok rasanya sakit gitu loh. Dari tempat tidur untuk ke kamar mandi itu aja nggak enak ya? Nggak enak rasanya. Terus setelah 2 kali swab di rumah sakit, terus muncul istilahnya kayak
kayak apa ya, omongan dari dokter kalau saya boleh pulang. Tapi di sisi lain ada satu dokter lain yang bilang kalau saya positif begitu. Jadi saya agak sedikit down. Dan kayak saya mikir gini, tadi kok dokter ini bilangnya kok saya boleh pulang secepatnya, tapi kok malah ada dokter lain yang bilang kalau saya positif, harus istilahnya apakah ini nggak jadi pulang atau mondok di sini terus begitu. Saya mikirnya di situ. Padahal itu hasil dari tes PCR-nya belum keluar ya Mas? Belum. Cuman ada dokter yang menyarankan untuk silahkan pulang aja, udah boleh pulang. Tapi ada satu dokter lagi yang justru dia menganjurkan untuk, atau bisa dibilang mengklaim bahwa Rian sudah positif. Iya, positif. Tanpa hasilnya dikeluarin dulu. Iya. Mungkin cuma cara ngomongnya aja dokter dua itu berbeda. Kalau satu mungkin yang satu dengan halus, oh pulang dulu aja Mas sambil nunggu hasil PCR-nya, mungkin bisa pulang sekarang. Tapi yang dokter satunya bilang kamu positif. Nah mungkin kan sudah beda ya Mas ya. Nah itu yang membuat dia down gitu. Oh dari pembawaannya itu ya Bu? Gitu. Cuman mungkin dokter yang satu dan yang lainnya punya maksud yang baik semua. Punya maksud yang sama, cuma satu yang menyampaikannya dengan cara tidak ngeget, yang satu langsung kamu positif. Ya dia kan semakin down gitu loh, hasilnya belum keluar. Iya. Gitu. Cuman akhirnya setelah ada omongan dari dokter gitu, Rian tetap stay di rumah sakit atau kembali ke rumah? Nah, untuk habis dari omongan itu, malamnya itu ada suster perawat yang masuk. Itu karena info saya habis. Nah, itu saya pikir mau diganti kan, ternyata kok udah dicopot. Terus saya tanya, loh, terus kok udah dicopot? Mas boleh pulang besok gitu. Nah, saya istilahnya kayak kaget, ini yang benar tuh saya tuh harus stay di sini atau pulang. Itu hasilnya belum keluar Mas? Belum. Gitu. Terus ya akhirnya saya tanya lagi dan ternyata beneran besok siangnya itu saya pulang begitu. Cuman begitu pulang saya diajak ke suatu lab gitu untuk tes lagi. Mandiri, istilahnya tes mandiri gitu. Supaya memastikan apakah dia positif atau tidak gitu loh. Saya kan kena nanti takutnya dia nggak positif, kok istilahnya suruh isolasi kan kasihan. Terus akhirnya keluar hasilnya dia negatif. Ya. Oke. Kalau dari itu kan dari Rian tadi. Terus dari Bu Tanti sendiri yang tadi dibawa ke ruang isolasi itu, di sana itu proses penyembuhannya sampai bener-bener Ibu ngerasa oke, saya udah mulai enakan itu kayak gimana Bu? Bisa diceritakan prosesnya? Gini, saya masuk ruangan itu dalam kondisi lemah, ya, kondisi lemah. Hampir dua hari saya lemah. Artinya saya tidak berdaya sama sekali. Bahkan mandi pun saya dimandiin. Kemudian saya melihat perawat-perawat yang ada di situ itu, saya nggak tegel, Mas Yusa. Terus terang saya nggak tegel. Kenapa saya nggak tegel? Karena mereka berpakaian seperti astronot ya, Mas Desa tahu sendiri. Ya, menggunakan APD. Ya semua lengkap dan itu digunakan selama 8 jam. Dia tidak bisa istilah ke kamar mandi, dia tidak bisa ini, dia tidak bisa itu. Saya tuh muncul semangat saya. Saya bilang gini sama diri saya sendiri. Saya harus segera bangkit. Saya nggak mau di sini kelamaan. Saya bilang gitu. Terus hari ketiga saya mulai bisa istilahnya mandiri lah, mandi sendiri walaupun di tempat tidur apa-apa sendiri saya sudah bisa. Sampai susternya bilang gini, Bu, Ibu nggak usah mandi sini, nanti saya mandi. Enggak Sus, tolong aja airnya, saya bilang. Kenapa? Terus terang Sus, saya nggak tegel lihat suster-suster yang merawat saya seperti ini. Nggak apa-apa Bu, ini udah tugas kami melayani Bu dengan sukacita. Tapi hati saya tuh nggak tegel gitu loh. Itu bikin terenyuh ya Bu? Iya, di situ saya mulai semangat Mas Yusa. Terus terang ya, saya mulai semangat. Saya kemudian bangkit. Hari keempat, saya minta infus saya dilepas. Oh, infus saya dilepas karena tangan saya bengkak. Nah, saya bengkak. Susternya bilang, loh kok tangannya bengkak? Oh, Yesus nggak tahu. Yus dilepas dulu nanti dipindah ya. Ya, saya udah manut. Terus akhirnya dilepas. Terus dia bilang,
udah nggak usah diinfus lagi. Pelana Yesus, iya nggak usah. Ya wes saya puji Tuhan, saya bilang gitu. Akhirnya di situ saya sudah mulai ke kamar mandi sendiri, sudah pokoknya sudah kayak orang sehat. Saya bilang, Sus kapan saya boleh pulang? Saya boleh pulang kapan? Saya tuh ya baru tanya cuma gitu. Besok Ibu masih harus disuntik. Saya disuntik ini karena ada pengentalan darah. Saya disuntik itu untuk pengentalan darah selama 6 kali, Mas Yusa. Dan itu dilakukan setiap hari. Nah, saya milih ditanya mau milih di mana, di perut apa di lengan? Saya di lengan aja sih, ya udah di lengan. Selama 6 kali saya disuntik itu selesai. Itu baru boleh pulang. Dan dokter menyatakan waktu saya agak istilahnya ngerengek minta pulang, dokternya bilang gini, Bu, Ibu itu harusnya bersyukur. Ibu masuk ruangan ini dalam kondisi tidak berdaya. Ibu tuh lemah, Oto tidak masuk ICU. Sabar, saya sempat dibentak gitu, tapi saya tuh nggak tahu sebenarnya itu dokter apa perawat karena semua pakaiannya sama. Semua menggunakan perlengkapan yang sama gitu ya. Jadi tidak bisa kelihatan antara dokter dan perawat itu. Akhirnya setelah saya boleh pulang, puji Tuhan, saya langsung kayak semangat banget pulang. Malam saya baru boleh keluar. Dan keluarnya itu pun nggak di jalan umum, Mas Yusa. Saya lewat ruang belakang, terus lewat tempat rumah duka. Jadi sampai masuk ke mobil itu prosesnya lama ya, Bu? Lama sekali. Jadi kayak wah benar-benar diisolasi. Di ruangan itu rasanya saya tidak bisa melihat matahari, tidak bisa melihat hujan. Karena begitu keluar cuma ke kamar mandi, masuk sudah di ruangan dan tidak ada TV, saya cuma pakai HP. Dan setelah keluar itu puji Tuhan sekali ya, Bu, rasanya. Puji Tuhan. Dan pas keluar tuh saya sama suami saya bilang, aku pengen lihat sepur, saya bilang. Rasanya tuh pengen lihat lalu lintas gitu loh, sama suami. Yo delok gitu sampai di Lempuyangan. Lihat sepur di Lempuyangan, terus jalan lagi ke Tubuh. Rasanya tuh plong gitu. Lihat matahari, lihat puji Tuhan saya bisa keluar dari ruang isolasi. Kalau dari Rian, apa sih hal yang menguatkan kamu setelah melewati proses ini? Oh gini, mungkin kalau dari saya sendiri yang menguatkan saya itu ya mungkin lebih ke saya memang harus sehat nih. Jadi posisinya mama saya kan sakit, jadi saya tuh harus sehat, harus istilahnya nggak boleh istilahnya ngobrol terus gitu. Jadi harus berusaha untuk secepatnya pulang karena saya istilahnya kayak nggak betah di ruangan rumah sakit tuh. Saya jujur nggak betah, nggak bisa ngapa-ngapa, memang nggak bisa itu, cuman bisa megang HP, nonton TV dan menunggu waktu. Misalnya nih dari hari satu ke hari yang lain itu lama banget gitu. Jadi yang menguatkan saya mungkin kayak pengen keluar aja dari rumah sakit itu. Mungkin itu sih dari saya. Oh, rasanya itu ya. Ketika badan kondisi sakit itu sangat gak enak banget bahkan buat makan, buat mandi, buat apa itu sama sekali gak enak. Sangat gak enak ya. Jangan sampai sakit, Mas Yusa. Terus terang, jangan sampai sakit seperti itu, sudah. Ya. Jadi hal yang bisa kita dapatkan dari obrolan kali ini, memang penyakit itu sudah dekat sekali dengan kehidupan kita ya, Bu. Ya. Dan tapi bagaimana kita menghindarinya dan memasang mindset bahwa kita harus tetap sehat karena masih ada orang-orang yang perlu dilindungi, orang-orang yang perlu dirawat, dan orang-orang yang sayang sama kita gitu ya. Betul. Apalagi kalau dipisahkan, Mas Yusa. Kemarin saya dipisahkan sama anak sama suami. Bayangkan, tiga-tiganya isolasi. Biasanya selalu barengan, tidak bisa damai. ketemu, tidak bisa apa-apa. Rasanya suami saya sampai nangis di rumah. Karena dia di rumah sendiri, yang dia rasa nangis. Sepi banget ya, Bu? Iya, dia bilang, Tuhan kenapa ini terjadi? Saya juga gitu, Tuhan kenapa saya dipisahkan sama anak, sama suami. Rasanya tuh, nggak istilahnya nggak betah lah, pengen cepat pulang. Saya setiap hari teleponian, gimana dek kamu? Nggak apa-apa. Jadi kita cuma bisa ngobrol gitu, tapi nggak bisa berkumpul. Di rumah pun juga kita isolasi, nggak bisa kumpul. Iya. Jadi Rian di ruangan, saya di ruangan sendiri, kamar sendiri, papanya di luar. Nanti kalau makan, GoFood. Kalau ada temen nganter apa siapa gitu, kita GoFood. Terus Rian dulu yang makan, Rian keluar makan, bawa ke kamar.
Nanti saya terakhir. Dan peralatan makan pun saya sendirikan. Semua saya kasih air panas. Yang tempatnya Bu Tanti sendiri, Iya. yang tempatnya Rian sendiri, Iya. tempat Iya, selama isolasi itu seperti itu. Dan saya isolasinya itu juga cukup lama. Saya dinyatakan dokter sembuh tanggal 3. Tapi saya baru keluar dari ruangan itu, dari rumah itu sekitar akhir bulan. Jadi bulan Februari. Dan saya mulai aktif kerja Maret. ya. Rian sekarang juga udah bisa aktif di pelayanan, Bu Tanti juga sudah bisa aktif di pelayanan juga sebagai PPJ, Rian sebagai multimedia. Itu anugerah dari Tuhan yang sangat Luar besar banget ya, biasa. Bu. Kalau menirik dari penyakit yang dialami, cuman bisa di ruangan saja, tapi sekarang udah bisa melayani sesama, udah bisa saling ketemu. Itu anugerah sekali ya, Bu. Iya, luar biasa pertolongan Tuhan. Saya cuma bisa mengucap syukur dan setiap hari saya cuma berdoa, Tuhan, kalau memang Tuhan berikan saya kesembuhan, saya akan kembali ke pelayanan. Dan yang membuat saya miris lagi, Mas Desa, ya maaf ya, ruangan yang saya tempati itu adalah ruangan yang terakhir ditempati almarhum ibu saya, Bayang. Dan tepat tanggal 18, kalau ibu meninggal kan 18 Februari, saya masuk ruangan itu 18 Januari. Ada Tanggalnya memori yang sama. terkenang ya, Bu, jadinya. Jadi waktu itu, Tuhan, apa umur saya hanya sampai segini? Saya cuma bilang gitu. Saya cuma gitu. Tapi Tuhan kuatkan saya. Tapi Tuhan memberikan jawaban yang lain ya, Bu. Jawabannya yang lain, luar biasa itu kalau. Bukan seperti kekhawatiran kita, tapi memang benar-benar rencana Tuhan yang baru ya. Ya, itulah. Kalau kita punya iman dan percaya sama Tuhan, pasti Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Dan puji Tuhan, kita semua sudah sehat, suami saya juga sehat, Rian juga sehat, dan saya juga sudah sehat. Jadi saya tidak was-was lagi untuk bertemu dengan teman-teman yang lain di sini gitu. Oke, terima kasih Rian, terima kasih Bu Tanti Sama-sama udah Mas datang ke Musa. podcast ini. Ya, Kita bisa ngobrol-ngobrol santai. bagi semuanya. Tetap semangat buat teman-teman yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri, sedang mengalami mendapatkan penyakit COVID. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong kita semua. Percaya, pasti semua itu akan baik adanya. Terima kasih. Oke. Sekian podcast dari Karang Benda Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.